Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anwar Mahadewi dengan NIM 2025-32016. Di sini saya ingin memaparkan jawaban UAS Sistem Informasi Manajemen saya. Oke, pada soal pertama itu tentang Business Intelligence atau BI. Kasusnya itu ialah data penjualan retail yang sangat banyak. Manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren bulanan. Lalu konsep dan sebab akibatnya itu BI mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data menjadi informasi siap pakai untuk pengambilan keputusan. Data manual menjadi keputusan lambat dan rawan salah. Peran BI adalah dashboard produk terlaris otomatis. Ini ada contoh dashboardnya. Semakin meningkat. Lalu yang kedua itu Enterprise Resource Planning atau ERP. Kasusnya itu bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan pakai aplikasi berbeda. Data sering berbeda. Sebab akibatnya itu aplikasi terpisah antar divisi menyebabkan data tidak sinkron, kesalahan stok, dan koordinasi lambat. Manfaatnya itu ialah ada data satu sumber real time, mengurangi kesalahan input, lalu mempercepat proses bisnis. Lalu yang ketiga, knowledge management system. Kasusnya itu perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior pensiun. Sebab akibatnya itu senior pensiun tanpa dokumentasi, dan akibatnya itu pengetahuan dan pengalaman hilang. Manfaat KMS itu ada menjaga pengetahuan perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pelatihan karyawan baru. Lalu yang keempat, Key Performance Indicator. Kasusnya itu manajemen ingin mengukur keberhasilan divisi penjualan setiap bulan. KPI ialah indikator terukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau divisi, memberi tolak ukur objektif dibanding penilaian subjektif. Ada 3 contoh KPI divisi penjualan, yaitu yang pertama total penjualan, itu diukur setiap bulannya. Lalu yang kedua pelanggan baru, ialah jumlah akuisisi pelanggan. Dan yang ketiga pencapaian target, ialah persentase realisasi versus target. Yang keempat balance scorecard. Kasusnya itu selama ini perusahaan hanya menilai keberhasilan berdasarkan keuntungan, menilai kinerja hanya dari laba, beresiko mengabaikan pelanggan, proses internal, dan SDM, faktor yang penggeraknya itu keuntungan jangka panjang. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, dan yang ketiga proses bisnis internal, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu yang keenam ada studi kasus supply chain management. Kasusnya itu keterlambatan pengiriman barang dari pemasok membuat pelanggan menunggu lebih lama. Dari pemasok, produksi, ke gudang, distribusi, dan ke pelanggan. Lalu yang ketujuh itu ada bullwhip effect. Kasusnya itu minimarket memesan barang besar-besaran karena perkiraan naik, tapi permintaan tetap normal. Stoknya itu menjadi menumpuk. Penyebabnya itu prediksi permintaan kurang akurat, dan solusinya itu berbagi data penjualan real time. Lalu yang keempat itu ada Gantt chart. Kasusnya tuh tim proyek mengembangkan aplikasi inventory selama 4 bulan. Di sini ada analisis kebutuhannya, desain sistem, implementasi, pengujian, peluncuran. Lalu fungsi Gantt chart itu ialah menentukan jadwal pekerjaan. Informasi yang ditampilkannya itu ada nama aktivitas, tanggal mulai dan selesai, durasi, status progress, dan penanggung jawab. Lalu yang ke-9 itu ada Human Resource Information System. Kasusnya itu perusahaan masih mengelola absensi, cuti, dan pengajian secara manual. Sebab akibatnya itu proses manual rentan human error, memakan waktu, dan sulit diaudit, atau sering terjadi kesalahan gaji dan data cuti. Adapun fungsinya tuh absensi dan cuti otomatis. Lalu
Manfaatnya tuh ada mengurangi pekerjaan manual. Yang ke-10 ada studi kasus integrasi sistem informasi manajemen. Kasusnya itu perusahaan distribusi data tak terintegrasi, stok berlebihan, keluhan pelanggan naik, pimpinan sulit memantau kinerja. Ada yang kita sebutkan tadi, ERP, SCM, CRM, BI, ada HRIS, KMS. Lalu ini kesimpulan umum kita, sistem informasi sebagai alat bantu keputusan. Setiap kasus menunjukkan pola yang sama. Masalah operasional muncul karena tidak terkelola dengan baik. Dan sistem informasi yang tepat, baik BI, ERP, KMS, SCM, HRIS maupun kombinasinya, mengubah data tersebut menjadi keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terukur bagi manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.